Selamat berjumpa kembali. Saya Ricky Francisco akan menerangkan ataupun memaparkan tentang pembelajaran pertemuan kelima Erlending Bahasa Indonesia di kelas 11. Kali ini kita akan membahas drama bagian kedua. Yang kemarin kita sudah membahas tentang drama bagian pertama. Kita membahas tentang pengertian drama, ciri-ciri drama, unsur-unsur drama. Kali ini kita akan membahas drama bagian kedua. Drama bagian kedua yang kita bahas adalah terdiri dari kompetensi dasar, yaitu mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan, dibaca atau ditonton. Ya, kali ini kita akan membahas tentang drama yang kita baca. Setelah mempelajari materi ini, maka tujuannya kita dapat menelaah bagian-bagian penting dalam naskah drama yang dibaca atau ditonton. Yang kedua, kita dapat atau mampu menampilkan satu tokoh dalam drama yang dibaca. Oke, lanjut saja di kegiatan pertama. Menelaah bagian-bagian penting dalam naskah drama yang dibaca atau ditonton. Untuk menulis naskah drama, sekurang-kurangnya kita dapat menggunakan 3 sumber. Jadi, menulis drama setidaknya kita harus menggunakan 3 sumber. Ya, 3 sumber itu apa? Yang pertama, karya yang sudah ada. Ya, karya yang sudah ada. Nanti saya jelaskan apa yang maksud dengan karya sudah ada. Yang kedua, semacam dongeng. Yang ketiga, cerpen ataupun novel. Jadi ketiga itulah sekurang-kurangnya kita dapat menggunakan 3 sumber dalam membuat drama. Membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak begitu sulit. Hal ini karena ide cerita, alur cerita, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Jadi membuat drama dengan karya yang sudah ada tidak begitu sulit katanya. Ya, yang tertulis dalam materi kita pada hari ini. Dalam hal ini kita hanya mengubah formatnya saja. Yang tadinya bentuk narasi bisa kita ubah membentuk dialog. Karena ciri utama dari drama adalah berbentuk dialog yang akan dipentaskan. Oleh karena itu tugas kita dalam hal ini mengubah seluruh rangkaian cerita dalam novel ke dalam bentuk dialog. Jadi misalnya dari novel bisa kita ubah menjadi sebuah drama, cerpen bisa kita ubah menjadi drama. Setidaknya kita mengubah bentuk naratif menjadi bentuk dialog. Saya rasa semoga Anda memahaminya. Selanjutnya, selain itu kita bisa menggunakan pengalaman. Perhatikan ada pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah yang mungkin kejadiannya teramati, terdengar, bahkan terasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami dari berbagai banyak indera, panca indera kita. Tidak hanya penglihatan atau pendengaran, tetapi indera-indera lain. Oleh karena itu, daripada berpayah-payah, jadikanlah pengalamanmu menjadi sebuah drama, sehingga drama itu dapat kamu kuasai karena lahir dari pengalamanmu. Caranya adalah sebagai berikut. Daftarkan pengalaman-pengalamanmu yang paling menarik. Jadi kamu tuliskan, kamu daftarkan atau kamu urutkan pengalaman-pengalamanmu yang menarik. Yang kedua, pilih satu pengalaman yang memiliki konflik yang kuat dan melibatkan cukup banyak tokoh. Ya, jadi pilih yang memang konfliknya lebih kuat, ya, permasalahannya lebih kuat dan melibatkan banyak tokoh. Yang ketiga, catatlah nama-nama tokoh beserta karakternya. Jelaskan pula latarnya, baik waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat, catat pula topik-topik yang akan dikembangkan. Jadi topik-topik yang dikembangkan harus jelas, ya, karena topik-topik itu adalah kunci dari menyusun alur cerita dalam drama. Lalu kembangkanlah topik-topik itu ke dalam bentuk cerita.
Jadi kita perlu mengembangkan topik-topik itu ke dalam bentuk dialog, ya, di dalam naskah drama ataupun teks drama. Jadi topik-topik itu diambil dari tema-tema. Mungkin temanya tentang percintaan, persahabatan, ya. Jadi dibagi topiknya. Jadi topik-topik itu harus dibagi, ya. Harus paham Anda semua. Oke. Lanjut. Naskah drama juga dapat bersumber dari peristiwa sehari-hari. Peristiwa itu ditata dan diperkaya dan inspirasi imajinasi kita sendiri. Jadi naskah drama itu dapat bersumber dari pengalaman dan juga dari peristiwa sehari-hari. Ya, tentang misalnya beradu tawar dengan penjaga kantin, memohon izin kepada guru untuk memberi dispensasi sekolah, menyambut kedatangan tamu, membagikan sumbangan kepada para tokoh korban bencana alam. Oke, saya rasa di kegiatan 1 ini saya sudah memaparkan materi yang akan kita kerjakan. Tugas kali ini adalah di kegiatan 1 yaitu carilah naskah drama, ya, di majalah atau di buku ataupun yang ditonton. Bisa juga dari internet, saya tambahi, bisa juga dari internet. Kamu cari 2. Setelah itu kamu tentukanlah bagian-bagian penting yang ada di dalam naskah tersebut atau naskah drama yang kamu dapatkan dari berbagai sumber. Yang pastinya ada temanya, kamu analisis alurnya, tokoh, latar, amanah, dan maksud penulis membuat, tujuan penulis membuat naskah drama itu apa. Pastinya berhubungan dengan drama. Yang ketiga, berilah pendapat mengenai isi naskah drama. Ya, kamu berikan pendapatnya bagaimana isi naskah drama. Boleh kamu sangkut pautkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kegunaan dari isi naskah drama ataupun isinya jelas atau tidak, memiliki konflik yang jelas. Oke, itulah tugas kita. Yang pertama, kamu mencari naskah drama dari berbagai sumber. Yang kedua, tentukan bagian pentingnya seperti tema, alur, tokoh, latar, amanat. Yang ketiga, berilah pendapat mengenai isi naskah drama tersebut. Lanjut, di kegiatan kedua yaitu menampilkan seorang tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton. Pementasan drama berawal dari suatu naskah atau disebut dengan skenario. Dialog dan tata laku dipentaskan oleh para pemainnya berdasarkan naskah yang tertulis atau skenario sesuai dengan cerita yang disusun. Penulisnya, inilah naskah yang ditulis sesuai dengan cerita yang disusun sebelumnya oleh penulis naskah. Ide penyusunannya bisa berdasarkan pemikiran sang penulis. Dapat pula ide itu diambil dari cerpen, novel, karya lainnya yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah menulis naskah drama tidak jauh berbeda dengan menulis teks lainnya. Jadi tidak begitu berbeda dengan menulis teks lainnya, hampir sama. Tetapi di dalam teks drama ini kita harus memperhatikan yang namanya unsur-unsur kebahasaan yang dibentuk berdasarkan dialog. Sama juga di dalam drama harus memiliki tema ataupun topik-topik agar alur menjadi lebih baik disusun. Oleh sebab itu, hal pertama yang perlu kita tentukan adalah tema atau pokok permasalahan ataupun konflik. Ya, konflik itu bisa dalam sehari-hari, ya, bisa tentang cinta, bisa tentang tragedi kemanusiaan ataupun konflik sosial. Tragedi kemanusiaan itu misalnya tentang gempa, ya, tentang tsunami ada, ya. Dan berbagai konflik sosial itu tentang tawuran, tentang kelaparan, tentang peperangan. Bisa kamu gunakan dalam yang namanya drama, ya, tema-temanya. Oke, kita lanjutkan. Berikut adalah pengumpulan bahan. Berbeda dengan ketika menulis teks non-fiksi harus bersifat nyata, bahan drama bisa berupa hal imajinasi. Perhatikan. Jadi di dalam drama
temanya diambil dari peristiwa-peristiwa kehidupan sosial, tetapi bisa dikemas dari hasil imajinasi, ya, atau paduan dari fakta dan imajinasi. Itulah kelebihan dari drama, ya, disajikan dengan fakta lalu ada imajinasinya. Kenapa harus ada? Agar hal itu ataupun cerita yang dimaksud lebih menarik, ya, untuk para penonton maupun para pembaca. Dia juga merupakan sanduran dari karya-karya yang sudah ada, ya. Sanduran itu adaptasi. Sanduran itu adaptasi dari karya-karya yang sudah, seperti kegiatan pertama kita jelaskan dongeng. Jadi sebuah dongeng itu bisa kita buat drama, bisa kita buat drama, ya, bisa kita buat drama juga cerpen, novel, hikayat, dan pengalaman nyata. Sekarang kita ubah di dalam bentuk dialog, ya. Oke, dialog, biar Anda lebih paham. Oke, supaya hasilnya lebih menarik dan apik, ya, kita juga perlu menyusun kerangka struktur alur cerita. Jadi kita harus membentuk struktur alur cerita, ya, meliputi prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilognya. Jadi prolog, orientasi, komplikasi, resolusi termasuk, ya, struktur dalam teks drama, ya. Orientasi, komplikasi, resolusi itu masuk di dalam dialog. Oke, lanjut. Alur cerita kemudian dikembangkan ke dalam cerita drama secara utuh. Selama proses pengembangan, kerangka tersebut bisa saja berubah. Sebabnya bisa jadi selama proses tersebut muncul inspirasi baru, sebelumnya tidak terpikirkan. Ini dia, ya. Jadi bisa kita ubah ataupun kita munculkan ide-ide baru terkait dengan penyusunan dialog. Di samping kita dapat membagi ke dalam beberapa babak dan adegan, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, wawanjang, dan kramagung, ya. Tokoh adalah pelaku-pelaku yang mempunyai peran. Jadi tokoh itu adalah orang-orang yang memiliki peran di dalam naskah drama dalam menyampaikan cerita ataupun alur cerita. Ya, bisa sifatnya protagonis, bisa juga antagonis, bisa juga tertagonis, walaupun di sini tidak ada tertagonis, ya. Protagonis itu adalah penokohan yang memiliki perwatakan yang bersifat baik. Antagonis sebaliknya berbuat ataupun memiliki sifat yang jahat. Antagonis adalah pemeran pembantu atau netral. 2. Wawacang, yaitu dialog. Ya, wawacang ini adalah dialognya, ya, yang berhubungan dengan naskah ataupun teksnya yang diucapkan oleh tokoh cerita. Yang diucapkan tokoh cerita itu di dalam naskah drama itu wawacang, ya. Yang ketiga, kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung. Jadi ada nanti tanda kurung itu menyatakan, ya, kramagung yaitu perilaku, misalkan duduk, ya, oke, ya, dengan melompat, dengan berlari cepat, ya, di situ, ya, kramagung ada nanti di dalam kurung. Biasanya bercetak miring kalau kita cetak, ya, melalui aplikasi komputer, ya, bisa cetak miring, ya, di dalam kurung. Jadi itu melambangkan suasana juga, ya, dia dengan keadaan apa, caranya yang mengucapkannya, ya kan. Lalu kramagung ini harus tergambar di dalam pementasan drama, sehingga antara ekspresi dan pengucapan, antara gerakan, gestur tubuh cocok dengan apa yang diucapkan. Saya rasa paham. Apabila ada pertanyaan nanti akan saya instruksikan di forum yang telah kita tentukan. Selanjutnya, ya, tugas untuk kegiatan 2. Setelah membaca naskah drama di atas yang mana, ya, di buku paketmu ada, ya, perhatikan buku paketmu, ya, mengenai
naskah drama tentang mahkamah, baca buku paketmu ya, kelas 11, baca paket buku bahasa Indonesia yaitu buku siswa yang berjudul Mahkamah. Anda akan melihat naskah drama yang berjudul Mahkamah. Yang kedua, setelah kamu daftarkan atau kamu catatkan nama-nama tokonya, pastinya nama-nama toko ini harus kamu jelaskan perwatakannya, karena nama-nama toko tidak akan lepas dari yang namanya perwatakan. 2, pilihlah salah satu tokoh dalam naskah drama, terserah ya, pilih ya, pilih yang mana ya di antara penokohan yang ada di naskah drama yang berjudul Mahkamah. Lalu demonstrasikanlah di depan kelas. Karena kita berhubung belajar melalui online, saya ingin Anda mendemonstrasikannya dalam bentuk video yang akan dikirim melalui email saya ya. Kamu praktekkan ya, 3, 4, 5 dialog kamu praktekkan, lalu kamu videokan ya, lalu kamu kirim hasil kerjamu baik dalam bentuk tulisan tadi nomor 1, nomor 2, lalu dalam bentuk video. Ya, demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya apabila ada pertanyaan boleh ditanya di forum yang telah saya sediakan. Bagi peserta didik kelas 11, saya mohon untuk memahaminya dan mendengarkan dan menonton video yang telah saya buat di channel YouTube saya, sehingga ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu Anda semua. Sekian dan terima kasih. Saya Ricky Francisco. Selamat, sukses, dan jaya pendidikan.